Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi nih sama kita perwakilan dari tim PT 3D. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dita Cahyani Tidar, kemudian ada teman saya, Dewi Sulastri, dan juga Dea Anora. Di sini kami akan membahas mengenai suatu materi yang ada dalam mata kuliah riset operasional. Nama materi ini yaitu metode transportasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Check it out. Nah, sebelum masuk lebih jauh mengenai perhitungan, angka-angka, rumus, dan sebagainya, kita harus tahu dulu nih, metode transportasi itu apa sih? Nah, metode transportasi itu merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk atau komoditas tunggal ke berbagai daerah tujuan secara optimal dengan biaya yang termurah. Artinya metode transportasi di sini semacam kegiatan distribusi produk dari produsen ke konsumennya dengan pengalokasian secara optimal dengan biaya yang paling murah. Gitu. Nah, metode transportasi ini juga memiliki beberapa karakteristik, teman-teman. Yang pertama nih, dapat dikatakan sebagai metode transportasi ketika dia meliputi perpindahan suatu barang dari sejumlah sumber tempat produksi ke tempat tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Nah, ketika terjadi kegiatan ini, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai metode transportasi. Kemudian yang kedua nih, adanya barang tersebut, tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap juga. Artinya permintaan pada setiap produk, permintaan pada setiap sumber harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas produksi dari setiap sumber tersebut. Artinya gini, jumlah dari permintaan itu tidak boleh melebihi dari kapasitas jumlah produksi. Mengapa demikian? Karena hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Begitu juga sebaliknya, jumlah penawaran atau jumlah produksi yang disalurkan itu tidak boleh nih melebihi dari total kapasitas permintaan yang diberikan. Karena hal ini juga dapat berpengaruh pada biaya operasional dari gudang penyimpanan perusahaan yang meminta produk tersebut. Next ya. Nah, untuk metode transportasi ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, dalam kegiatan metode transportasi ini harus ada tempat asal atau tempat produksi suatu barang. Nah, hal ini dapat berupa pabrik, kapasitas produksi, karyawan, sumber dana, dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan masalah yang dihadapi saja ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tempat tujuan. Nah, tentunya ketika dia ingin mendistribusikan suatu produk, dia juga memerlukan tempat tujuan untuk mendistribusikan barang tersebut. Nah, dalam hal ini tempat tujuan itu dapat berupa gudang wilayah pemasaran, schedule permintaan, pekerjaan, proyek, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas tempat asal dan tempat tujuan. Tentunya dalam melakukan metode transportasi ini juga dilandasi atau didasarkan pada
jumlah kapasitas tempat asal dan tempat tujuan. Mengapa demikian? Karena kapasitas tempat asal maupun tempat tujuan ini juga harus diperhatikan karena menyangkut seberapa banyak total produk yang dapat ditampung atau diproduksi oleh tempat tersebut. Ya, ini juga berkaitan erat nih antara poin ketiga dan keempat. Yang poin keempat, biaya dari tempat asal ke tempat tujuan. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi ya, metode transportasi ini tujuannya untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen dengan biaya termurah, biaya distribusi termurah. Oleh karenanya, biaya dari tempat asal ke tempat tujuan ini harus sangat diperhatikan dan menjadi fokus utama dalam menjalankan metode transportasi ini. Karena dia sesuai ya dengan tujuan awal dari metode transportasi ini, yaitu untuk mendapatkan atau mendistribusikan barang secara optimal dengan biaya transportasi yang paling murah. Kemudian, poin yang terakhir yaitu adanya keseimbangan kapasitas tempat asal dan tempat tujuan. Mengapa keduanya harus seimbang? Hal ini bertujuan agar tidak adanya kelebihan supply ataupun demand yang dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, dalam mengalokasikan suatu produk untuk distribusikan itu bisa melalui beberapa metode teman-teman. Nah, metode untuk memperoleh alokasi yang paling optimal atau yang ya bisa dikatakan optimal begitulah ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan 3 cara ini. Yang pertama, dengan menggunakan metode stepping stone. Kemudian yang kedua, itu dengan menggunakan metode Vogel. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan metode Moody. Untuk pembahasannya kita langsung masuk saja ya. 1, 2, 3. Nah, ini metode yang pertama. Kita akan membahas mengenai metode stepping stone. Apa sih yang dimaksud dengan metode stepping stone ini? Nah, metode ini merupakan metode paling sederhana di antara ketiga metode yang telah disebutkan tadi. Jadi, metode ini menggunakan cara pengalokasian atau penyusunan data ke dalam tabel alokasi, kemudian alokasi tersebut nantinya akan diuji dalam beberapa model estimasi yang pada akhirnya akan menemukan biaya yang paling murah yang diinginkan oleh perusahaan. Namun kelemahan metode ini memiliki kelemahan di mana metode ini memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang dalam pengerjaannya. Karena dalam metode stepping stone ini dia tidak memiliki kepastian kapan dia harus berhenti melakukan pengalokasian atau mengubah model estimasi sehingga ia dapat memperoleh biaya yang paling murah. Jadi dalam metode stepping stone ini kita dapat menghentikan proses pengalokasian atau pembuatan model estimasi ketika kita sudah merasa kita mendapatkan biaya yang paling murah. Sekalipun itu bukan biaya yang paling murah, ketika kita sudah merasa biaya tersebut mampu atau relate dan dapat digunakan dalam perusahaan kita untuk menjalankan operasionalnya secara berkepanjangan, nah maka penggunaan dari metode stepping stone ini dapat dihentikan, begitu. Atau dianggap model estimasi yang paling terakhir tadi yang dirasa total biaya pengeluarannya dirasa sudah paling kecil,
Nah, itu sudah boleh dihentikan. Mungkin biar lebih pahamnya kita langsung saja kali ya dalam proses pengerjaannya nanti. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu nih apa-apa yang kita perlu lakukan untuk melakukan atau menggunakan metode stepping stone ini. Yang pertama itu kita harus menyusun dulu data ke dalam tabel alokasi menggunakan cara north corner atau pojok barat laut. Artinya penyusunannya itu dari, nah ini poin kedua, mengalokasikan sebanyak mungkin kapasitas yang ada ke sel pertama disesuaikan dengan batasan permintaannya dan penawarannya. Dilakukan juga pada sel visible atau sel yang membutuhkan selanjutnya yang berdekatan. Nah, ini nih nanti pengalokasiannya itu dimulai dari pojok kiri atas, kemudian nanti akan bergerak ke arah kanan, ke samping kanan, atau ke arah bawah, hingga pada akhirnya dia akan berhenti pada pojok kanan bawah. Biasanya seperti itu ya. Jadi dia nanti akan membentuk garis diagonal begitu. Nah, yang ketiga, menghitung total biaya yang harus dikeluarkan dari model alokasi yang telah dibuat. Nah, ini menghitung total biaya yang harus dikeluarkan ini untuk menguji sebenarnya. Untuk menguji apakah model estimasi yang kita buat tersebut sudah cukup atau harus kita ubah lagi atau kita perbaiki lagi untuk mendapatkan biaya yang lebih murah lagi begitu. Nah, yang keempat, memperbaiki alokasi data dengan mengisi tabel alokasi menggunakan cara yang sama, yaitu pojok barat laut. Nanti ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, untuk menguji atau memperbaiki ketika model estimasi yang didapat itu masih kurang murah biaya yang diperoleh, maka boleh dilakukan perbaikan alokasi datanya. Sehingga hingga mendapatkan biaya yang paling murah yang diinginkan. Nah, ini ada contoh soal di mana suatu perusahaan menjual barang hasil produksi ke 3 daerah, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Perusahaan juga memiliki 3 buah pabrik di Magelang, Pati, dan Kediri. Untuk kebutuhan setiap gudang, yaitu di Kota Yogyakarta itu membutuhkan 60 ton, di Kota Semarang membutuhkan 40 ton, di Kota Bandung membutuhkan 20 ton. Kemudian kapasitas produksi dari tiap-tiap pabrik di Kota Magelang itu ada 30 ton total produksinya. Pati itu ada 40 ton dan Kediri 50 ton. Kemudian ini di sampingnya ini merupakan tabel biaya pengangkutan dari pabrik ke gudang penyimpanan atau gudang tujuan. Nah, mungkin saya kasih contoh cara membacanya kali ya. Nah, ini dari Kota Magelang ke Kota Yogyakarta itu biaya pengangkutannya Rp15. Kemudian dari Kota Magelang ke Semarang itu Rp3, Kota Magelang ke Kota Bandung Rp18. Begitu seterusnya ya teman-teman, hingga dari Kota Kediri ke Kota Bandung Rp24. Mungkin biar lebih singkat saja. Kita langsung next. Nah, seperti tahapan yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya nih. Nah, selanjutnya kita akan menyusun data tadi ke dalam tabel alokasi. Nah, nanti ketika sudah dialokasikan atau disusun, itu akan membentuk seperti ini nih, teman-teman. Nah, angka-angka yang ada di sini nih, angka-angka apa sih? Jadi, angka yang dimasukkan pertama itu adalah angka-angka biaya yang kita ketahui dari soal yang tadi. Nah, dari tabel ini ya, tabel soal ini. Nah, kita alokasikan seperti ini. Kita beri pembatas semacam kotak kecil seperti ini agar lebih mudah
nantinya ketika kita melakukan alokasi data atau kapasitas kepada tabel-tabel yang bersangkutan. Selanjutnya, kita harus mengalokasikan data dengan mengisi tabel alokasi yang sudah dibuat tadi menggunakan cara north corner atau pojok barat laut. Caranya, yang pertama, isi kotak dalam tabel alokasi dari sudut kiri atas, kemudian sisanya ke arah kanan atau bawah, hingga akhirnya mengisi sudut kanan bawah. Yang kedua, alokasikan setiap kapasitas dengan baik atau tidak melebihi kapasitas yang telah tersedia maupun yang dibutuhkan. Kemudian, yang terakhir kita akan menguji nantinya model estimasi yang kita buat ini untuk mengetahui biaya pengiriman yang dihasilkan pada model estimasi yang pertama ini. Jadi langsung saja ya, kita bahas bagaimana dia mengalokasikannya. Nah, di sini Kota Magelang itu kan kota yang memproduksi atau daerah yang tempat produksinya tadi. Nah, dia itu kapasitas produksinya tadi adalah 30 unit. Kemudian kita tahu nih, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, dan Kota Bandung itu total kebutuhannya itu berapa. Nah, ini kita kita lihat di tabel paling bawah ini, itu adalah kebutuhan dari setiap daerah, yaitu daerah Jogja, Semarang, dan Bandung. Nah, karena dari Kota Magelang ini atau kota produsen Magelang ini hanya memiliki kapasitas produksi 30, sedangkan Kota Yogyakarta atau tabel yang pertama ini ya, Kota Yogyakarta ini membutuhkannya 60. Maka masih kurang ya, masih kurang jauh sekali dari total kapasitas yang dibutuhkan oleh Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, kapasitas produksi dari Kota Magelang ini langsung dialokasikan seluruhnya ke Kota Yogyakarta. Ini biar lebih mudah saja pada model estimasi yang pertama ini ya. Jadi kita langsung masukkan saja kapasitasnya 30 ke dalam tabel ini. Kemudian kita lihat lagi di tabel Kota Pati. Produksi dari Kota Pati ini adalah 40 unit. Sedangkan tadi kita lihat kembali, kebutuhan dari Yogyakarta itu 60 unit, dan dia sudah mendapatkan alokasi dari Magelang 30 unit, maka dia masih memerlukan 30 unit lagi. Oleh karenanya, daerah produsen ini, daerah Pati ini dapat mengalokasikan 30 dari kapasitas produksinya untuk Kota Yogyakarta. Sehingga terpenuhilah kebutuhan dari Kota Yogyakarta tersebut, yaitu sebanyak 60. Yang terdiri dari 30 dari Kota Magelang dan 30 alokasi dari Kota Pati. Selanjutnya, kita masuk ke kolom Kota Semarang. Untuk Kota Semarang ini, kita lihat tadi di produksi Kota Pati masih tersisa 10 ya. Tersisa 10 unit karena yang 30 itu sudah dialokasikan ke Yogyakarta. Jadi langsung saja 10 unit ini kita alokasikan ke Semarang. Kita langsung masukkan ke dalam tabel seperti pada layar yang ada di layar. Maka dari sini kita bisa melihat kebutuhan Kota Semarang ini baru terpenuhi 10, sedangkan dia membutuhkan 40 unit. Oleh karenanya dia masih memerlukan 30 unit lagi. Dari mana dia dapat? Dia akan mendapatkannya dari alokasi kota produsen Kediri. Nah, Kediri ini mampu menghasilkan 50 unit produk.
Oleh karenanya dia bisa mengalokasikan 30 produknya ke Kota Semarang, sehingga tercukupilah kebutuhan Kota Semarang sebanyak 40, yaitu terdiri dari 10 alokasi Kota Pati dan Kediri 30 unit. Kemudian kapasitas dari Kota Kediri tadi sudah dikurangi 30 ya, maka masih tersisa 20 unit. Nah, 20 unit ini langsung dialokasikan ke Kota Bandung sesuai dengan kebutuhannya, yaitu 20 unit. Setelah kita mengalokasikan data dengan mengisi tabel alokasi ini, kita lihat semua alokasi sudah benar dan tidak melebihi kapasitas produksi ataupun kapasitas kebutuhan yang diperlukan. Oleh karenanya, langsung saja kita uji apakah seberapa besar biaya pengiriman yang akan kita tanggung ketika kita menggunakan model estimasi yang pertama ini. Caranya dengan mengalihkan biaya tiap kolom dengan total unit yang ada pada kolom tersebut. Misalnya di sini dari Kota Magelang ke Kota Yogyakarta itu ada 30 unit produk yang didistribusikan dengan biaya Rp15. Maka ini langsung saja kita kalikan. Rp15 dikali dengan 30 unit. Kemudian ditambah dengan perkalian lagi 30 unit dikali dengan Rp17, yaitu alokasi dari Kota Pati ke Yogyakarta. Kemudian ditambah dengan 10 unit dikali dengan Rp8, yaitu alokasi dari Kota Pati ke Kota Semarang. Selanjutnya ditambah dengan 30 dikali 10, alokasi dari Kota Kediri ke Semarang. Dan yang terakhir ditambah dengan 20 dikali 24, alokasi dari Kediri ke Kota Bandung. Nah, untuk yang dihitung sebagai biaya pengiriman ini adalah hanya tabel-tabel yang memiliki 2 angka seperti ini ya. Maksudnya dia memiliki jumlah unit dan juga jumlah atau tarif biaya pengirimannya seperti ini. Untuk tabel-tabel yang kosong seperti ini, seperti yang ada di layar itu, tidak perlu dihitung karena dia tidak mendapatkan alokasi apapun dari model yang pertama ini. Nah, dari model estimasi ke-1 ini kita mendapatkan biaya pengiriman sebesar Rp1.820. Nah, ini untuk sementara kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat model alokasi atau estimasi yang kedua untuk membandingkan apakah biaya pada estimasi ke-1 ini apakah sudah yang paling kecil atau masih bisa dikecilkan lagi dengan model estimasi selanjutnya. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini. Di sini dituliskan untuk memperbaiki alokasi data dengan mengisi tabel alokasi menggunakan cara yang sama, yaitu pojok barat laut. Untuk cara-caranya itu sama saja ya sebenarnya. Kita hanya dalam proses perbaikan ini, kita boleh merubah letak-letak dari pengalokasian kapasitas setiap kotanya. Kita boleh bebas meletakkannya di mana saja, tapi sangat disarankan meletakkan pengalokasian jumlah unit yang akan dikirim itu pada tabel yang memiliki biaya pengiriman terkecil, sehingga kemungkinan besar biaya pengiriman yang dihasilkan nantinya juga akan kecil gitu. Nah, pada model estimasi kedua ini
Bisa dilihat di tabel yang ada di layar. Kapasitas dari Kota Magelang yang dialokasikan itu ada ke Kota Yogyakarta sebanyak 20 dan 10-nya ke Kota Semarang. Nah, ini seperti ini tidak apa-apa ya, tidak harus langsung dialokasikan ke satu kota saja. Jadi bebas. Karena kita dalam metode ini mencari biaya pengiriman termurah dengan berbagai model estimasi. Kemudian dari Kota Pati itu dialokasikan seluruhnya ke Kota Yogyakarta, sehingga Kota Yogyakarta sudah terpenuhi semua nih kapasitas kebutuhannya dari Kota Magelang dan Kota Pati. Kemudian dari Kota Kediri, dia mengalokasikan 30 produknya ke Semarang dan 20 ke Kota Bandung, sehingga seluruhnya sudah mendapatkan alokasi yang sesuai dan tidak melebihi kapasitas yang dibutuhkan ataupun kapasitas produksi dari perusahaannya. Selanjutnya kita uji model estimasi yang kedua ini dengan menghitung biaya pengirimannya. Caranya sama seperti yang pertama tadi ya. Kita kalikan unit produk yang dikirim dengan biaya yang ada pada tabel yang bersangkutan. Di sini ada Rp15 dikali 20 unit, ditambah Rp17 dikali 40 unit. Kemudian ada Rp3 dikali 10 unit, Rp10 dikali 30 unit, dan Rp24 dikali 20 unit. Nah, seluruhnya itu dijumlahkan, nah mendapatkan total biaya pengiriman pada model estimasi kedua ini sebesar 1.790. Nah, di sini sangat kelihatan ya perbedaan biaya pengiriman yang dihasilkan. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan model alokasi ini. Jadi ternyata kita bisa menemukan biaya pengiriman yang lebih murah dengan model estimasi yang lain. Gitu. Jadi, kalau dari hasil perhitungan kita tadi yang di slide sebelumnya, nah ini untuk model estimasi yang pertama tadi 1.820 biayanya. Sedangkan pada estimasi kedua itu ada 1.790. Nah, terdapat perbedaan Rp30 antara kedua biaya pengiriman ini. Nah, teman-teman, dalam metode stepping stone ini tidak terbatas sampai berapa kali kita harus memperbaiki alokasi data, karena metode stepping stone ini tidak membatasi atau tidak menyebutkan batasan di mana pengalokasian data ini harus dihentikan. Jadi, teman-teman bisa menghentikan perhitungannya atau menghentikan pembuatan model estimasinya ketika teman-teman sudah merasa bahwasanya biaya pengirimannya ini sudah yang paling murah dan bisa diterapkan di perusahaan untuk melakukan operasional sehari-hari. Gitu. Nah, mungkin ini untuk biar lebih paham lagi ya. Kita coba lagi buat satu model estimasi lagi. Nah, ini model estimasi yang ketiga. Kita rubah lagi letak dan jumlah-jumlahnya seperti yang ada di layar ya. Nah, mungkin itu bisa teman-teman lihat. Coba dipahami dulu. Caranya sama saja dengan yang sebelumnya, slide-slide sebelumnya. Nah, di situ langsung dialokasikan tuh. Alokasi dari Magelang dialokasikan ke Yogyakarta 20, ke Semarang 10. Nah, ini tidak dilakukan perubahannya dari Kota Magelang. Kemudian yang dari Kota Pati ini dilakukan perubahan. Dia mengurangi alokasinya ke Yogyakarta sehingga menjadi 10 saja yang dialokasikan. Kemudian 30-nya dialokasikan ke Kota Semarang. Kemudian kapasitas Kota Kediri
itu menjadi bertambah ke Yogyakarta sebanyak 30, sedangkan ke Kota Bandung itu tetap ya 20 unit. Sehingga semuanya sudah mencukupi kapasitas yang diperlukan dan dibutuhkan. Langsung diuji saja untuk biaya pengirimannya. Dikalikan 20 unit dikali Rp15, ditambah 10 unit kali Rp17, ditambah 30 unit dikali Rp18, ditambah 10 unit kali Rp3, ditambah 30 unit dikali Rp8. Kemudian ditambah lagi dengan 20 unit dikali Rp24. Didapatlah biaya pengiriman pada model estimasi ketiga ini 1.760. Nah, lagi-lagi di sini biaya pengirimannya itu lebih murah ya teman-teman pada model estimasi ketiga ini. Namun jangan salah bahwasanya kemungkinan pada model estimasi yang selanjutnya biaya pengiriman ini bukannya semakin menurun, tapi dia juga bisa menemukan titik di mana dalam model estimasi itu dia justru akan menghasilkan biaya yang lebih mahal dari model estimasi yang pertama tadi atau model estimasi di sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, kembali lagi kepada teman-teman kebijakan perusahaan teman-teman yang menggunakan. Apabila ini sudah dirasa cukup, 1.760 ini cukup murah begitu untuk diterapkan, maka cukup sampai model estimasi ketiga ini saja dan teman-teman sudah bisa menghentikan pembuatan model estimasi pengalokasian datanya. Begitu. Nah, mungkin sampai sini saya dapat menjelaskan sedikit materi mengenai pengalokasian atau pendistribusian data atau model transportasi menggunakan model stepping stone. Semoga teman-teman paham ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komen. Dan berbanyak literasi, karena sebenarnya materi ini cukup mudah dipahami. Jadi bisa dibaca-baca ulang, bisa diperhatikan ulang, contoh-contoh soalnya tadi, penjelasannya tadi. Oke, sekian dari saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode aproksimasi Vogel atau FAM yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dewi Sulastri. Kepada Dewi Sulastri, saya persilahkan. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulastri. Di sini saya akan menjelaskan metode untuk memperoleh alokasi optimal menggunakan metode Vogel. Jadi, metode Vogel atau metode aproksimasi Vogel atau kita sebut menjadi FAM merupakan metode sederhana. Namun kenyataannya metode Vogel ini memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya, sehingga kadang-kadang hasilnya tidak optimal. Jadi kita akan berhati-hati pada langkah-langkah pengerjaannya. Adapun langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil kedua untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesarnya. Lalu pada kolom atau baris yang memiliki selisih biaya terbesar ini, kita alokasikan produk maksimumnya ke dalam sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah kita alokasikan maksimum. Guys, kita lanjut ke contoh soal. Sama seperti metode sebelumnya, soalnya yaitu perusahaan menjual barang hasil produksi ke 3 daerah, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Perusahaan ini memiliki 3 buah pabrik di Magelang, Pati, dan Kediri. Kebutuhan tiap gudang adalah
Yogyakarta sebanyak 60 ton, Semarang sebanyak 40 ton, Bandung sebanyak 20 ton. Kapasitas produksi tiap-tiap pabrik adalah Magelang sebanyak 30 ton, Pati sebanyak 40 ton, Kediri sebanyak 50 ton. Dari soal ini kita alokasikan ke dalam tabel. Nah, bisa kita lihat tabel ini sudah kita alokasikan biayanya dan maksimum produknya, kebutuhan maksimum, kapasitas maksimum. Dari tabel ini kemudian kita mencari indeks baris dan kolom yang merupakan selisih antara biaya terendah dengan dua terendah dalam kolom atau baris tersebut. Misalnya kita mencari terlebih dahulu, kita mencari indeks baris. Pada baris pertama kita cari biaya terkecil dan biaya terkecil keduanya, lalu kita selisihkan. Pada baris pertama ini biaya terkecilnya 3 dan biaya terkecil keduanya yaitu 15. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu indeks baris kedua, baris P, dengan cara yang sama diselisihkan, yaitu 17 dikurang 8 sama dengan 9. Baris selanjutnya yaitu 18 dikurang 10 sama dengan 8. Kemudian setelah mencari indeks baris, kita mencari indeks kolom. Nah, dimulai dari indeks kolom Y, yaitu 17 dikurang 15 sama dengan 2. Kemudian indeks kolom S, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian kolom B, 24 dikurang 18 sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan indeks baris dan kolom ini, kita tentukan hasil selisih mana sih yang paling nilainya yang paling besar. Di sini kita bisa lihat indeks yang paling besar yaitu di baris pertama, yaitu 12. Jadi hal ini merupakan indeks terbesar. Nah, dengan indeks besar ini kita isi pada baris M ini, pada kapasitas maksimumnya kita isi kepada baris atau kolom dengan biaya terendah. Di sini kan pada baris M ini kapasitasnya 30. Nah, 30 ini kita isi ke biaya terendahnya, yaitu biaya terendah di sini 3. Jadi 30 kita masukkan di biaya 3. Nah, otomatis kan 30 ini udah habis dong karena kita udah alokasikan semuanya. Jadi karena udah maksimum, maka baris M ini kita anggap udah selesai. Nah, tapi pada kolom S itu kan kebutuhan maksimumnya 40, sedangkan yang udah kita alokasikan itu 30. Jadi sisa kebutuhan maksimumnya kita selisihkan. Sisanya yaitu 40 dikurang 30, yaitu sisanya 10. Oke, selanjutnya kita mencari indeks lagi di kolom yang baru-baru, kan di kolom yang belum kita alokasikan, dimulai dari baris kedua ini karena baris pertama itu dianggap udah selesai. Kita selisihkan lagi nilai terkecilnya, yaitu 17 kurang 8 sama dengan 9. Baris selanjutnya 18 kurang 10 sama dengan 8. Lalu kita mencari indeks kolom lagi. Di sini yaitu 18, kolom Y yaitu 18 kurang 17, 1. Lalu pada kolom S 10 dikurang 8, 2. Kolom B 30 dikurang 24, 6. Kita tentukan lagi indeks mana sih yang paling besar. Bisa kita lihat indeks terbesar yaitu 9 di baris kedua, di baris P, di indeks baris P. Nah, kita pindahkan kapasitas maksimum ini ke biaya terkecilnya. Kapasitas maksimum baris P ini kan 40.
biaya terkecil di sini ya di baris ini yaitu 8, ya kan. Sedangkan pada kolom S ini kebutuhan maksimumnya tinggal 10. Jadi kita masukkan saja sisa kebutuhan maksimum produknya, kita masukkan 10. Nah, jadi 40 ini tidak kita alokasikan semuanya karena kebutuhan maksimumnya tinggal 10. Jadi sisanya ini udah habis, kebutuhan maksimum yang S ini udah ya kita alokasikan semuanya. Yang 40 ini berarti 40 kurang 10 sisa 30. Jadi kapasitas maksimumnya tinggal 30 yang belum dialokasikan. Jadi yang S ini yang sudah selesai karena produknya sudah maksimum. Oke, selanjutnya kita cari lagi nilai indeksnya, selisihnya dari indeks baris yang P, berarti 30 dikurang 17, 12, lalu indeks baris selanjutnya 24 dikurang 18 berarti 6, lalu indeks kolom yang Y 18 kurang 17 berarti 1. Yang S ini udah selesai, jadi kita jangan hiraukan. Selanjutnya kolom B 30 dikurang 24 6. Nah, kita tentu lagi indeks terbesarnya. Indeks terbesarnya di sini ada di baris P, yaitu 12. Nah, jadi kapasitas maksimum di baris P ini kita pindahkan ke biaya terkecil. Biaya terkecil di sini yaitu yang 17 ini, yang 17. Jadi 30 ini kita pindahkan ke biaya 17. Nah, bisa dilihat kan, jadi ini udah selesai karena produknya sudah kita alokasikan maksimum semuanya. Nah, kita lihat di kolom Y, produk yang udah kita alokasikan 30, sedangkan kebutuhan kolom Y ini 60. Jadi sisa produk yang belum kita pindahkan yaitu tinggal dikurangkan, bukan lagi 60. Dari 60 kurang 30 sisa kebutuhan produknya dari 30. Oke, selanjutnya kita cari indeks lagi ya. Cari indeks lagi. Di sini pada sisa baris terakhir, baris yang K, kita selisihkan. Berarti 24 dikurang 18 sama dengan 6. Lalu indeks kolom Y tinggal 1, 18 kita turunkan. Indeks kolom B tinggal 1 juga, kita turunkan 24. Nah, bisa dilihat, kita tentukan lagi indeks sebesarnya. Indeks sebesar di sini adalah 24. Jadi maksimum produk di baris di indeks 24 ini, di kolom 24 ini 20. Kebutuhan produk maksimumnya 20, kita pindahkan biaya terkecil karena tinggal 1 yaitu 24, kita pindahkan 20 ini ke 24. Oke. Nah, udah selesai yang 20 ini. Produknya udah maksimum, kebutuhannya udah maksimum. Nah, tapi di kapasitasnya belum maksimum nih, kapasitas yang K. Karena kapasitas maksimumnya 50, tapi yang udah dialokasikan ini produknya 20. Berarti sisa kapasitas maksimumnya yaitu bukan lagi 50, berarti sisanya 30. Dan kolom B ini udah selesai.
Oke, selanjutnya tinggal satu kolom 18 dengan kebutuhan dan kapasitas maksimumnya 30. Jadi 30 produk ini kita pindahkan di 18. Oke, setelah itu semuanya sudah selesai, udah kita alokasikan semuanya, semua produknya sudah habis, kita alokasikan. Kemudian kita peroleh dong hasil yang sudah kita alokasikan tadi. Kemudian untuk mencari biaya pengirimannya, yaitu dengan banyaknya produk dikalikan biaya produk di dalam satu sel. Jadi dikalikan. Pokoknya di dalam tabel ini setiap produk, setiap biaya yang memiliki banyaknya produk kita kalikan. 30 dikali 3, lalu di sini 30 dikali 11, lalu 8 dikali 10, lalu 18 dikali 30, lalu terakhir 24 dikali 20. Semuanya kita kalikan lalu ditambah-tambah, mendapatlah hasil biaya pengirimannya yaitu 1.700. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu metode yang ketiga, yaitu metode distribusi yang dimodifikasi atau bisa kita sebut dengan metode MODI. Jadi metode MODI ini adalah modifikasi dari metode stepping stone, metode yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, dan metode ini itu menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Nah, untuk menghitung indeks perbaikan ini terlebih dahulu langkahnya itu terlebih dahulu menentukan nilai baris dan kolom. Untuk langkah-langkah dari metode MODI ini akan kita jelaskan dengan menggunakan contoh soal beserta langkah penyelesaiannya. Nah, contoh soalnya yaitu perusahaan menjual barang hasil produksi ke 3 daerah, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Nah, perusahaan ini memiliki 3 buah pabrik, yaitu di Magelang, Pati, dan Kediri. Untuk kebutuhan tiap gudang ini adalah Yogyakarta sebanyak 60 ton, Semarang 40 ton, dan Bandung 20 ton. Sedangkan kapasitas produksi dari tiap-tiap pabrik ini yang di Magelang itu sebanyak 30 ton, Pati 40 ton, dan Kediri 50 ton. Nah, data biaya pengangkutan dari pabrik ke gudang ini seperti yang terlihat pada layar, yaitu pada tabel sebelah kiri. Nah, untuk langkah yang pertama, tentunya kita membuat tabel alokasi ya, seperti pada 2 metode sebelumnya. Lalu setelah itu kita mengisi alokasi dari sudut kiri atas. Di sini kita menggunakan metode northwest corner seperti metode sebelumnya. Nah, dengan metode northwest corner ini kan dari sudut kiri atas. Jadi dari ke 9 sel ini, sudut kiri atasnya itu adalah sel ini, sel Yogyakarta yang ini. Nah, jadi di sini kebutuhan di gudang Yogyakarta ini kan 60, sedangkan kapasitas dari pabrik Magelang ini sebanyak 30. Jadi kita alokasikan semuanya ini, kapasitas yang ada di Magelang ini ke sini sebanyak 30. Nah, karena ini sudah dialokasikan ke Magelang semua, jadi ini sisanya 0. Ini habis. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengalokasikannya ke gudang Semarang dan Bandung. Jadi di sini 0, di sini 0, di sini 0.
karena kapasitas dari pabrik Magelang ini sudah habis. Nah, selanjutnya itu sel yang tersisa adalah 6 sel. Dari sini ke sini terdapat 6 sel. Nah, sudut yang paling kiri atas itu adalah ini. Oleh karena kebutuhan di gudang Yogyakarta ini 60 dan sudah terpenuhi 30 di sini, sudah terpenuhi 30, maka sisanya adalah 30, kekurangannya adalah 30. Oleh karena itu kita alokasikan ini sebanyak 30 ke sini, ke gudang Yogyakarta yang dari pabrik pati ini ya, 30. Nah, oleh karena itu di gudang Yogyakarta ini sudah terpenuhi menjadi 60. Jadi di gudang Yogyakarta ini sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya karena di sini masih tersisa 10 ya, 40 dikurang 30 masih tersisa 10. Lalu kita alokasikan ke gudang Semarang. Karena sisanya 10, kita alokasikan semua ke gudang Semarang sebanyak 10. Oleh karena itu kapasitas di pabrik pati ini habis karena sudah dialokasikan semua. Karena sudah habis, maka kita tidak dapat mengalokasikannya ke gudang Bandung lagi. Jadi di sini 0. Nah, setelah itu tersisalah 2 sel ini. Dari sini ya, tersisa 2 sel yang belum diisi, yang belum dialokasikan. Nah, sudut kiri atasnya itu ada di sini, gudang Semarang. Nah, di sini tadi kan sudah kebutuhan dari gudang Semarang ini kan 40. Nah, sedangkan yang sudah terpenuhi adalah 10 yang sudah dialokasikan dari pabrik pati ini. Jadi berarti kekurangannya adalah 30. Nah, kita alokasikan 50 ini kita alokasikan dari pabrik Kediri ini ke gudang Semarang sebanyak 30 karena kekurangannya adalah 30. Maka kita alokasikan ke sini dan jadinya sudah terpenuhi semua ya kebutuhan di gudang Semarang. Nah, selanjutnya tersisa 1 sel lagi. Tersisa 1 sel lagi di gudang Bandung ini yang dari pabrik Kediri. Nah, ini karena tadi sudah dialokasikan 30 ke gudang Semarang, maka sisanya itu 20. Dan kebutuhan di gudang Bandung itu 20. Oleh karena itu kita alokasikan semua ke gudang Bandung, yaitu sebanyak 20. Dan kebutuhan di gudang Bandung ini sudah terpenuhi. Sehingga biaya pengirimannya ini tinggal kita kalikan ya dari yang sudah kita alokasikan dengan biaya pengangkutannya. Jadi biaya pengirimannya ini Rp15 dikali 30 ditambah Rp17 dikali 30 ditambah Rp8 dikali 10 tambah Rp10 dikali 30 lalu ditambah Rp24 dikali 20, maka hasilnya Rp1.820. Nah, langkah yang kedua yaitu mencari nilai dan baris kolom. Nah, jadi di metode ini nih baris pertama itu pasti bernilai 0. Baris pertamanya ini sini ya, 0. Yaitu RM. Nah, sedangkan yang lain itu dicari dengan persamaan RI plus KJ sama dengan CIJ. Nah, RI ini adalah nilai baris ke I ya. Nah, RI ini nilai baris. Sedangkan KJ adalah nilai kolom ke J. Nah, nilai kolom ini adalah ini.
Ini adalah kolom. Dan CIJ adalah biaya dari I ke J. CIJ itu ini ya, biayanya. Nah, syaratnya antara baris I dan J itu harus dihubungkan oleh alokasi. Dihubungkan oleh alokasi yang ini. Nah, yang pertama kita mencari nilai KY. Nilai ini ya. Kenapa yang pertama di sini KY? Karena kita mencari yang sel yang sudah terisi. Di sini kan sel yang sudah terisi itu adalah 30, berarti kita bisa mencari nilai KY terlebih dahulu dengan menggunakan rumus RI plus KY sama dengan 15. Nah, di sini RM, jadi RM plus KY sama dengan 15. Karena RM-nya sama dengan 0 plus KY. KY-nya belum di sini sebenarnya belum diketahui ya. Dan 15 adalah di sini. Jadi 15 kurang 0 sama dengan 15. KY-nya sama dengan 15. Nah, yang kedua itu kita dapat mencari RP. RP yaitu ini. Karena di sini yang sudah terisi adalah sel yang sudah terisi adalah ini. Dan langsung kita masukkan ke rumus. RP-nya belum diketahui, KY-nya sudah diketahui. Jadi RP plus KY sama dengan 17. RP-nya belum diketahui, KY-nya 15. CIJ-nya sama dengan 17. Jadi 17 dikurang 15 dapatlah 2. Nah, yang ketiga ini kita dapat mencari KS. Itu ini ya. KS karena di sini yang sudah terisi adalah sel ini. Nah, caranya sama dengan menggunakan rumus tadi, di mana RP plus KS sama dengan 8. Nah, di sini RP-nya sudah diketahui 2 plus KS-nya belum diketahui sama dengan 8. Jadi KS-nya ini 8 dikurang 2 dapatlah 6. Selanjutnya sel ini ya. Selanjutnya kita dapat mencari RK. RK yaitu yang ini. Karena ini sudah diketahui, jadi kita bisa mencari RK. Nah, di sini seperti rumus yang tadi, RK plus KS sama dengan 10. Nah, di sini RK-nya kan belum diketahui. Plus KS-nya 6 sama dengan 10. Jadi RK-nya sama dengan 10 dikurang 6. Dapatlah 4. Nah, selanjutnya yaitu sel KB ya. Mencari KB. Untuk KB di sini RK plus KB kan belum diketahui sama dengan 24. 24 nya itu adalah C. C nya itu adalah biaya ya, 24. Yang ini. Nah, sehingga RK plus KB sama dengan 24. RK nya 4. Jadi KB nya sama dengan 24 dikurang 4. Dapatlah 20 hasilnya. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu melakukan perbaikan. Setelah kita mendapatkan nilai baris dan kolom, maka kita selanjutnya melakukan perbaikan. Nah, gimana sih caranya? Jadi, indeks perbaikan dari setiap sel yang masih belum terisi itu dicari dengan menggunakan persamaan CIJ kurang RI dikurang KJ. Jadi yang mana tadi yang belum terisi? Nah, di sini kan yang masih kosong kan ini ya. Ini MS, MB, KY
dan PB. Nah, setelah itu pilih segi 4 dengan indeks yang paling kecil. Nah, yang pertama itu kita hitung dulu yang kosong tadi ya. Untuk MS ini di sini menggunakan rumus CIJ, ini C-nya adalah 3 dikurang RI, ininya 0 ya, RI-nya RM-nya 0 dikurang KS 6, hasilnya yaitu minus 3. Nah, selanjutnya kita menghitung MB ini 18 kurang RM 0, lalu dikurang KB 20, hasilnya minus 2. Selanjutnya kita mencari PB, yaitu C-nya 30 dikurang RP-nya 2 dikurang KB 20, hasilnya 8. Selanjutnya kita menghitung KY dengan C-nya 18 dikurang RK 4 dikurang KY 15, itu sama dengan minus 1. Dan kita pilih sel dengan indeks yang paling kecil, tentunya negatif terkecil ya, yaitu minus 3. Nah, minus 3 ini yaitu MS, berarti di sini. Setelah itu beri tanda positif yang akan diisi pada sel yang terpilih. Ini ya, kita beri tanda positif di sini pada sel yang sudah terpilih, yaitu negatif terkecil. Kemudian apabila ada sel yang sudah terisi yang letaknya itu sebaris atau sekolom, kita beri tanda negatif, itu akan dikurangi ya. Lalu tanda positif untuk segi 4 yang letaknya berseberangan dari sel yang terpilih. Sel yang berseberangan dari sel yang terpilih yaitu adalah sel ini. Oleh karena itu kita beri tanda positif. Dan untuk sel yang sebaris dan sekolom, karena ini sudah terisi, maka kita tambahkan negatif. Nah, kemudian pindahkan alokasi dari segi 4 negatif ke positif sebesar alokasi terkecil dari segi 4 negatif. Nah, di sini kita kurangkan sebesar alokasi terkecil dari segi 4 negatif. Nah, alokasi terkecilnya ini kan 30 ya. Ini yang sel yang negatif, ini kan 30, ini 10. Oleh karena itu kita kurangi dengan alokasi terkecil, yaitu 10. Jadi yang ini 30 dikurang dengan 10, maka hasilnya 20. Yang ini karena positif, dia ditambah dengan 10, maka dapatlah 10. Kemudian yang ini karena dia positif dan ditambah 10, 30 ditambah 10 hasilnya 40. Nah, yang ini dikurang 10, maka hasilnya 0, kosong. Kemudian setelah itu dapatlah biaya pengiriman, yaitu Rp15 dikali 20 ditambah 17 rupiah dikali 40 ditambah 3 rupiah dikali 10 ditambah 10 rupiah dikali 30 ditambah 24 rupiah dikali 20, maka hasilnya yaitu 1.790 rupiah. Nah, langkah selanjutnya itu melanjutkan perbaikan. Jadi kita ulangi langkah sebelumnya ya. Di sini kita mencari nilai baris
dan kolom baru. Menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini yang pertama-tama kita mencari KY. Jadi RM plus KY sama dengan 15. Biayanya adalah 15. Nah, dapatlah KY-nya 15 karena 15 dikurang 0. Nah, setelah itu kita mencari KS ya, karena di sini selnya sudah terisi. Jadi kita cari yang sudah terisi. Sini KS-nya dengan rumus RM plus KS sama dengan 3. 3 dikurang 0 sama dengan, dapatlah di sini 3. Lalu selanjutnya kita mencari RP. RP plus KY sama dengan 17. Jadi 17 dikurang 15 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari RK. RK plus KS sama dengan 10. RK plus KS sama dengan 10. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian kita mencari KB, menghitung KB. RK plus KB sama dengan 24. Jadi 24 dikurang 7, dapatlah 17. Nah, kemudian kita mencari indeks perbaikan yang baru seperti pada rumus sebelumnya, yaitu C dikurang RI, C dikurang R dikurang K. Nah, untuk mencari indeks perbaikan yang baru kan kita mencari ke sel yang belum terisi ya. Sel yang belum terisi. Nah, di sini ada MB. Di sini yaitu 18 dikurang 0 dikurang 17 sama dengan 1. Untuk PS di sini 8 dikurang 2, 8 dikurang 2 dikurang 3, hasilnya yaitu 3. Kemudian kita menghitung PB, 30 dikurang 2 dikurang 17 sama dengan 11. Selanjutnya yaitu KY. KY di sini sama dengan 18 dikurang 7 dikurang 15 sama dengan minus 4. Nah, di sini kita pilih indeks yang terkecil ya, yaitu negatif terkecil, dapatlah minus 4, yaitu di sel KY ini. Selanjutnya seperti cara yang sebelumnya ya, di sel yang terkecil ini kita beri tanda plus, dan yang berseberangan dengan sel ini kita beri tanda plus juga. Kemudian untuk yang sebaris dan sekolom ini kita beri tanda negatif, dan ini yang satu kolom ya, kita beri tanda negatif. Setelah itu kita untuk yang bertanda negatif ini kita kurangkan dengan sel yang bertanda negatif terkecil, yaitu 30. Jadi di sini karena ini adalah 40, kemudian dikurang 30 karena di sini adalah tandanya negatif, dapatlah 10. Kemudian ini karena ini 0 ya, kemudian ditambah dengan 30, jadi hasilnya 30. Dan ini begini juga dengan sel KY, 30 ini kosong lalu ditambah dengan 30, maka dapatlah 30. Nah, setelah mendapatkan hasil yang baru, kemudian kita bisa menghitung biaya pengiriman yang terbaru. Maka biaya pengirimannya itu Rp1.760. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita melanjutkan perbaikan lagi ya, dengan cara
seperti sebelumnya. Jadi cara sebelumnya itu dilakukan berulang-ulang karena indeks perbaikannya itu masih terdapat nilai negatif. Jadi kita harus melanjutkan perbaikan. Di sini kita mencari nilai dan nilai baris dan kolom yang baru. Itu baris yang pertama ini tetap 0 ya, selalu 0. Selanjutnya untuk mencari KY yaitu RM plus KY sama dengan 15. 15 dikurang 0 sama dengan 15. Selanjutnya kita mencari RP. RP-nya plus RP plus KY sama dengan 17. Jadi KY-nya sama dengan 15. 17 dikurang 15 dapatlah 2. Yang ketiga yaitu KS. KS RP plus KS sama dengan 8, sehingga 8 dikurang 2 dapatlah 6. Selanjutnya RK. RK plus KY sama dengan 18. 18 dikurang 15 dapatlah 3. Yang kelima kita mencari KB. KB-nya di sini sama dengan RK plus KB sama dengan 24. 24 dikurang 3 sama dengan 21. Nah, indeks perbaikan yang baru kita cari sesuai dengan sel yang belum terisi, yaitu MB di sini belum terisi seperti yang sebelumnya ya. Nah, dari yang sini ya, yang tabel yang tadi, MB belum terisi, PB, MB, PB, dan KS ya. Ya, KS, karena KS ini kosong di sini. MB, PB, dan KS. Nah, kita hitung menggunakan rumus tadi, yaitu C dikurang R dikurang K. Nah, MB di sini kan C-nya 18 dikurang 0 dikurang 21 sama dengan minus 3. Nah, PB-nya C-nya 30 dikurang RP-nya 2 dikurang KB-nya 21 sama dengan 7. Dan KS-nya C-nya 10 dikurang RK-nya 3 dikurang KS-nya 6 sama dengan 1. Nah, indeks terkecil di sini itu negatif. Yang paling kecil adalah minus 3 di sel MB. Nah, seperti langkah yang tadi, jadi yang terkecil ini kita tambahkan tanda positif, kemudian sel yang terisi yang sebaris dan sekolom ini kita tambahkan negatif. Di sininya negatif, sebaris dan sekolom. Kemudian yang berseberangan kita tambahkan positif. Setelah itu nilai dari sel tersebut dioperasikan dengan nilai sel yang bertanda negatif yang paling kecil. Itu 20 kan. Ini 20. Dan ini 20. Jadi yang tadi di sini kosong ditambah dengan 20. Jadi sama dengan 20. Ini dikurang 20 dikurang 20 sama dengan 0. Ini juga 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, di sini 30 karena ini positif, maka ditambah dengan 20, maka hasilnya 50. Setelah itu kita akan mendapatkan memperoleh biaya pengiriman yang baru, maka hasilnya Rp1.700. Karena masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, maka kita melanjutkan perbaikan lagi ya, dengan mencari nilai baris dan kolom yang baru lagi dan indeks perbaikan yang baru. Nah, di sini yang pertama kita
Untuk sel yang terisi ini adalah KS. Nah, KS di sini kita mendapatkan 3 sesuai dengan rumus tadi ya, RM plus KS sama dengan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian KB, RM plus KB sama dengan 18 dikurang 0 sama dengan KB nya 18. Kemudian mencari RP plus KS sama dengan 8, lalu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian mencari KY RP plus KY sama dengan 17 dikurang 5 sama dengan 12. Kemudian mencari RK plus KY sama dengan 18 dikurang 12 sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari indeks perbaikan yang baru, itu sel yang masih kosong ya, itu MY, PB, KS, dan KB di sini. MY-nya di sini 15 dikurang 0 dikurang 12 sama dengan 3. PB-nya kita dapat PB-nya 30 dikurang 5 dikurang 18 sama dengan 7. KS sama dengan 10 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 1. KB-nya sama dengan 24 dikurang 6 dikurang 18 sama dengan 0. Karena indeks perbaikan sudah tidak ada yang bernilai negatif, jadi perbaikan sudah tidak bisa dilakukan. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai yang optimal. Solusi akhirnya adalah seperti ini. Seperti yang sudah kita dapat tadi ya. Karena indeks perbaikannya sudah tidak ada yang bernilai negatif. Jadi biaya pengiriman yang terbaru yaitu Rp17 dikali 10 ditambah Rp3 dikali 10 ditambah Rp8 dikali 30 ditambah Rp18 dikali 50 ditambah Rp18 dikali 20 sama dengan Rp1.700. Nah, baiklah, ya, itulah tadi langkah-langkah mencari biaya optimal atau nilai optimal dengan menggunakan metode distribusi yang dimodifikasi atau metode MODI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa masalah dan penyimpangan. Yang pertama itu ada kondisi supply melebihi demand, yang kedua demand melebihi supply, dan yang ketiga stop northwest corner. Nah, untuk kondisi yang pertama yaitu supply melebihi demand, ketika supply melebihi demand maka kita membutuhkan kolom dummy di mana demand-nya itu sebesar selisih ya, kelebihan kapasitas, selisih dari kapasitas dan kebutuhan. Nah, contohnya adalah seperti tabel yang ada di layar. Di sini kebutuhan atau demand-nya yaitu sebanyak 120, sedangkan supply-nya atau kapasitasnya itu sebanyak 150. Oleh karena itu selisihnya sebanyak 30 ya, karena kelebihan kapasitasnya ini sebanyak 30. 150 dikurang 120 itu 30. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan atau mencari solusi optimal, mencari nilai optimal itu terlebih dahulu kita harus menambahkan kolom dummy di paling kanan. Di sini ya, kolom dummy di paling kanan. Lalu untuk kebutuhannya ini kita tambahkan sebesar kelebihan atau selisihnya tadi yaitu 30. Maka dapatlah hasilnya akan seimbang. Itu 150. 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 30 sama dengan 150.
Dan 60 ditambah 50 ditambah 40 sama dengan 150. Setelah itu untuk mencari solusi optimal, maka kita menggunakan salah satu dari 3 metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dewi Sulastri. Oke, baiklah. Selanjutnya itu adalah masalah demand melebihi supply. Nah, apabila kondisi demand melebihi supply ini terjadi, maka dibutuhkan baris dummy yang kapasitasnya sebesar kekurangan kapasitas tersebut. Biaya dari baris dummy tersebut adalah 0. Nah, contohnya seperti di sampingnya, yaitu di mana kebutuhan maksimum ini atau kita sebut dengan demand ini totalnya lebih besar daripada kapasitas maksimum atau supply di sini, yaitu demand di sini dengan total 150, sedangkan kapasitasnya dengan total 120. Nah, ini kan kita dengan kondisi seperti ini, kita harus menambahkan baris dummy dengan nilainya yaitu 0. Dan kita tambahkan kapasitas sebesar selisih dari demand dan supply. Selisihnya yaitu 150 dikurang 120 kan. Nah, jadi selisihnya kan 30. Jadi kita masukkan selisihnya di kapasitas yang di baris dummy. Contohnya seperti berikut. Nah, kemudian cari solusi optimal dengan menggunakan salah satu dari 3 metode yang telah disebutkan sebelumnya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita cari solusi optimalnya dengan ketiga metode tersebut. Nah, selanjutnya adalah masalah stop no worst corner. Terkadang dalam pengisian alokasi menggunakan no worst corner ini berhenti di tengah-tengah atau tidak sampai ke kanan bawah. Apabila kondisi ini terjadi, maka dalam mengerjakan dengan metode MODI akan terjadi kesulitan karena nilai baris satu kolom tidak akan ditemui dikarenakan tidak ada alokasi yang bersesuaian dengan baris dan kolom yang dicari. Nah, cara kita menyelesaikannya adalah dengan menempatkan alokasi semu ke dalam segi 4 yang seharusnya, kemudian nilai baris dan kolom yang bersesuaian dapat kita cari. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan kekurangannya, dan semoga mudah dipahami apa yang kami sampaikan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.